Disita negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan semenjak Abu Nawas bertobat, ia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dunia kelam sudah ia tinggalkan. Mabuk-mabukan dan minuman keras tak lagi ia sentuh. Kini ia benar-benar menjadi seorang sufi sejati. Orang-orang pun menjadi segan dan menaruh hormat kepadanya. Tak sedikit dari mereka yang sengaja menemui Abu Nawas untuk meminta doa agar hajatnya terkabul. Dan atas izin Allah, setiap orang yang datang meminta doa, hajatnya selalu terkabul. Sejak saat itulah Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang doanya tidak pernah ditolak. Suatu hari datanglah seorang nelayan mengadukan masalahnya. "Tuan Abu, bagaimana ini Tuan? Perahu satu-satunya yang kupakai untuk mencari ikan disita oleh gubernur Tuan," keluhnya. "Loh, ada masalah apa memangnya? Kenapa dia melakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Dia bilang aku belum membayar pajak Tuan Abu. Padahal Tuan, penghasilanku sebagai nelayan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari Tuan," jawab nelayan itu dengan wajah yang sedih. "Oh begitu. Baiklah, aku akan membantumu mengembalikan perahu itu. Dan sekarang kamu pulanglah," kata Abu Nawas. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun mendatangi istana gubernur. Melihat kedatangannya, sang gubernur pun segera menyambut dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuan Abu, mengapa tidak menyuruh seorang saja untuk menyampaikan keperluanmu kepada kami Tuan? Biar kami yang datang menemuimu," ujar si gubernur. "Tidak usah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan langsung denganmu," jawab Abu Nawas. "Oh, silakan Tuan Abu, katakan saja apa yang bisa kami bantu," kata si gubernur. "Begini, aku harap kamu segera mengembalikan perahu yang kamu sita dari nelayan itu. Dan ingat, jangan ada satupun barang di dalamnya yang kamu ambil," tegas Abu Nawas. Karena melihat Abu Nawas adalah sebagai ulama sufi terpandang, si gubernur pun langsung patuh kepadanya. "Oh tentu Tuan Abu, kami akan mengembalikan perahunya. Tapi izinkan kami meminta satu permintaan Tuan Abu," ujar si gubernur. "Apa permintaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, kami tahu bahwa doa Tuan Abu itu selalu terkabul. Maka doakanlah kebaikan untuk kami Tuan Abu," kata si gubernur. Abu Nawas pun menghela nafas lalu berkata, "Begini Tuan Gubernur, bagaimana aku bisa mendoakan kebaikan untukmu, sementara beribu-ribu orang mendoakanmu dengan keburukan? Mungkinkah doa satu orang dikabulkan, sementara doa ribuan orang tidak dikabulkan? Nah, maka dari itu, sebelum aku mendoakanmu, ubahlah dulu sifatmu yang sewenang-wenang itu terhadap rakyat." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun segera berlalu meninggalkan istana gubernur. Ucapannya menusuk hati sang gubernur hingga membuatnya termenung. Dan lambat laun ia mulai menyadari kesalahannya dan berjanji akan berubah menjadi pemimpin yang baik. Kisah selanjutnya, burung tiga bahasa. Ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada satu penjual yang sepi pembeli.
Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Itu burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas lagi. 100 dinar, Tuan," jawab si penjual. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli, burung seperti itu saja dijual mahal, batin Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Si penjual kemudian menjelaskan bahwa burung beonya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wih, luar biasa. Aku belum pernah melihat burung beo semetar itu," ucap Abu Nawas dengan kagum. Ia pun tertarik dan segera membelinya. Namun begitu sampai di rumah, burung beo itu sama sekali tidak bisa berbicara. Kurang ajar. Sepertinya aku telah ditipu, pikir Abu Nawas. Dan keesokan harinya dengan wajah yang kecewa, ia kembali menemui si penjual burung. "Berani-beraninya kamu menipuku. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, 1 kata saja dia tidak bisa," kata Abu Nawas. Si penjual burung pun tersenyum dan menjawab, "Oh iya, Tuan, saya lupa memberitahu. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dan dia kan baru beberapa hari di sini, jadi mungkin masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak bicara bahasa kita, Tuan. Siapa tahu dia sedang belajar bahasa baru." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. Apa mungkin burung sedang belajar bahasa Arab? Tapi anehnya, ia percaya begitu saja pada ucapan si penjual. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Hidup serba pas-pasan, tapi Abu Nawas adalah orang yang senang memelihara hewan, mulai dari kambing, kelinci, hingga seekor anak kuda. Semua hewan itu hidup bersama dalam satu kandang. Setiap pagi, Abu Nawas membawa mereka ke halaman belakang rumah untuk bermain. Hewan-hewan itu tampak bahagia, berlarian dan bercanda satu sama lain. Awalnya Abu Nawas merasa sangat terhibur dengan tingkah laku mereka. Namun lama-kelamaan ia pun mulai merasa bosan. Timbul ide untuk menjual hewan-hewan tersebut. Tapi ada satu masalah. Hewan-hewan ini sudah sangat akrab satu sama lain. Abu Nawas pun tidak tega memisahkan mereka. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas selalu memanjang anak kudanya agar terlihat oleh banyak orang. Dan karena anak kuda itulah hewan yang paling tidak bisa dipisahkan dengan kawan-kawannya. Karena sering dipajang di depan rumah, akhirnya datanglah seorang saudagar kaya yang tertarik pada anak kuda milik Abu Nawas itu. "Wahai Abu Nawas, anak kudamu itu sungguh indah, bulunya putih bersih, dan ia terlihat sangat sehat. Apakah kamu berniat menjualnya?" tanya saudagar itu. "Boleh saja, asalkan harganya cocok," jawab Abu Nawas. Setelah proses tawar-menawar, mereka sepakat dengan harga 50 dinar. Anak kuda itu pun dibawa ke rumah saudagar kaya. Namun tak lama kemudian, masalah muncul. Anak kuda itu tiba-tiba tampak murung dan tidak mau makan. Meskipun saudagar sudah memberinya makanan terbaik dan tempat tinggal yang nyaman. Merasa khawatir, saudagar itu pun kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana ini? Anak kuda yang aku beli darimu kini murung dan tidak mau makan. Padahal aku sudah memberinya tempat yang lebih baik dari tempatmu, dan makanannya juga makanannya terbaik." Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu menjawab,
Oh, begitu ya? Kalau begitu, hanya ada satu solusinya, Tuan Saudagar. Apa solusinya? Tanya Saudagar dengan penasaran. Solusinya itu Anda harus membeli semua hewan peliharaanku, Tuan, jawab Abu Nawas dengan santai. Apa? Semuanya? Kenapa harus begitu? Tanya si Saudagar tampak bingung. Percayalah, Tuan, nanti Anda akan tahu alasannya. Aku jamin anak kuda itu akan kembali ceria, kata Abu Nawas dengan yakin. Dan kalau ternyata tidak berhasil gimana? Tanya Saudagar dengan nada yang curiga. Tenang saja, Tuan, kalau tidak berhasil, aku akan mengembalikan uang Tuan 2 kali lipat, balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Saudagar kaya itu pun akhirnya setuju. Ia membeli semua hewan peliharaan Abu Nawas, kambing, kelinci, dan lain-lainnya. Keesokan harinya, saudagar itu terkejut melihat perubahan pada anak kuda tersebut. Anak kuda itu kembali ceria, berlarian, dan bermain dengan teman-temannya. Ia tampak sangat bahagia. Oh, jadi itu masalahnya, pikir saudagar dalam hati. Dia sedih karena terpisah dari teman-temannya. Sejak saat itu, saudagar tersebut menjaga hewan-hewan Abu Nawas dengan baik. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas. Selain berhasil menjual semua hewannya, ia juga memberikan pelajaran yang berharga bahwa persahabatan tidak bisa diukur dengan uang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang lahir di kota Afas di negeri Persia. Abu Nawas seorang yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau dipercaya sebagai wali Allah. Dan pada suatu ketika, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil si pria pintar itu ke istana. Raja pun berkata, "Hari ini aku punya misi yang lain untukmu, Abu Nawas," kata sang raja. "Wah, apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita ini punya teluk yang sangat luas. Tapi menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk itu. Dan saya jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia itu bisa berenang ke seberang teluk? Dan saya butuh kamu untuk menjawab keingintahuanku, Abu Nawas. Saya mau kamu mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata sang raja kepada Abu Nawas. "Waduh, tapi Paduka Yang Mulia, saya kan bukan seorang perenang yang handal," ujar Abu Nawas. "Ya, saya tahu itu. Tapi kan setiap orang itu mengetahui kalau kamu adalah orang paling pintar di negeri ini. Dan kamu harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Baginda Raja sedikit memaksa. "Siap, Paduka Yang Mulia, saya akan mengerjakannya," gerutu Abu Nawas sambil berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang sangat luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Ia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Dan pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga senyumnya mengembang. Nampaknya ia telah menemukan ide yang cemerlang. Ia pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di atas pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Dan 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas itu sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Dan untuk membuktikan rasa penasaran mereka,
Akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan pada Tuan bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Ia berkata bahwa Paduka Yang Mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya sih saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu Paduka, ia itu bukan perenang yang handal, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Dan tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja pun lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Nawas, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas hanya tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kamu hebat Abu Nawas," ucap sang raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya.
Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan tuan. Tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Di tengah malam, Baginda Raja tiba-tiba terganggu oleh sekawanan nyamuk saat sedang duduk di taman istana. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Begitu tiba, Baginda Raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kamu kan terkenal pintar dan bijaksana. Coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga memahami betapa jengkelnya Baginda Raja kepada nyamuk-nyamuk itu. Sambil menatap Baginda Raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda, Paduka." Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk, memberikan isyarat agar Abu Nawas untuk melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu, Paduka. Tapi izinkan hamba bertanya, mengapa Paduka sangat terganggu oleh nyamuk?" Baginda Raja menjawab dengan nada kesal, "Mereka membuatku gatal dan tidak nyaman, Abu Nawas. Mereka terus menggigit, padahal bentuknya kecil dan tak berdaya." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Nah, itu dia, Paduka. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dibuat kesal oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, Paduka punya pasukan besar, istana megah dan segala kekayaan, tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat Paduka merasa tak nyaman." Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. "Benar sekali, Paduka. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti nyamuk diciptakan untuk menyadarkan kita bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi pula, nyamuk juga mengajarkan kesabaran, Paduka. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita ini masih manusia biasa." Baginda Raja yang masih belum puas bertanya lagi, "Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan bersabar? Nyamuk ini hanya menyebalkan." Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar dan menjawab, "Baiklah, Paduka. Jika Paduka ingin melihat kegunaan lain dari nyamuk, coba pikirkan begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk mengeluh dan mencari hiburan saat tidak ada lagi yang bisa kita bahas." Baginda Raja tidak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lebar. "Benar sekali, Paduka yang mulia. Karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Dan lagi pula tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal, Paduka?" Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. "Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tak kehabisan bahan pembicaraan."
Abu Nawas pun tersenyum puas, dan sekali lagi ia berhasil membuat Baginda Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Entah ini sudah keberapa kalinya Abu Nawas berhadapan dengan orang ateis. Dan yang sudah-sudah, si ateis hanya tertunduk lesu karena kalah telak dengan jawaban Abu Nawas. Tapi kelompok mereka ini tak ada kapok-kapoknya. Yang satu kalah, besoknya datang lagi yang lain. Seolah mereka tidak percaya dan tidak mengakui kekalahannya. Padahal sudah jelas, semua dilibas habis oleh Abu Nawas. Tapi pada kisah kali ini, si ateis mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Sampai-sampai Abu Nawas pun hampir enggan menghadapinya. Dan kisah ini bermula di suatu hari, ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka tak lain dan tak bukan adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada dua tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Ada nggak di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" Tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya berdebat mengenai Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Loh, kenapa harus diperdebatkan? Memang Tuhan gak percaya Tuhan?" Tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Memang kau pernah melihat Tuhan?" Kata kedua orang ateis tersebut balik bertanya. "Ya enggak sih. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Ah, dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja kan itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah berdebat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Ya Abu Nawas, kamu lihat dua orang asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat tentang adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami berdebat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf nih Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, ya itu hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk di sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Ya, kalau kalian mengaku percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas si ateis. "Oh begitu? Oke, aku terima tantangan kalian. Mau tanya apa kalian?" balas Abu Nawas dengan nada kesal. "Nah gitu dong, masa katanya punya Tuhan, tapi diajak debat malah takut duluan. Nih pertanyaanku, kalau kamu memang percaya adanya Tuhan, coba, apa kau pernah melihat Tuhan? Apa kau pernah menyentuh Tuhan?" "Ya pasti nggak pernah lah," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu kesimpulannya Tuhan itu memang nggak ada. Percuma dong kalian menyembah sesuatu yang nggak ada. Nih ya, segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal dan logika," balas orang ateis. "Oh gitu? Ya dah, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Oke, silakan. Kami siap menjawabnya,"
jawab orang ateis. Kalian pernah lihat otak kalian? Pernah nggak menyentuh otak kalian? Kedua orang ateis itu serempak menjawab, tidak pernah. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, nah, berarti kesimpulannya adalah kalian itu memang nggak punya otak. Sepotong kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, ya Abu Nawas, katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang nggak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu, begini, aku tanya balik kalian. Waktu kalian masih bayi nih, apa ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, ya walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel? Tanya Abu Nawas. Ya tentu saja ibu kami sudah tahu lah. Karena sekecil apapun, manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Jawab kedua ateis. Lah, terus kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kenapa kalian tidak dibuang saja ke laut? Atau kenapa kalian nggak dikasihkan saja untuk makan semut? Tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Itu karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuninya selama manusia itu mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih, protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah demikian juga, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir, kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak berdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka.
Guru ini seperti badut, kata salah seorang santri. Oh tidak, kamu itu salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri, ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya? Tugas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. Hukum harus ditegakkan, Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Oke, aku setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam.
berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku, Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya, "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan," jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja. Ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Terutama saat malam tiba, angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali.
Sementara itu, Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap, Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga, Paduka. Jadi, rakyat tak perlu khawatir. Rumah mereka akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," ujar Baginda Raja. "Siap, Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan, Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas, Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya, Paduka," pinta sang Panglima. "Baiklah, Panglima. Minta saja pada bendara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga," perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun, Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu, Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. "Kalau boleh tahu, tantangannya apa, Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana saja, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun." Sejenak Abu Nawas terdiam. "Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin," pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. "Baiklah, Paduka, saya bersedia. Silakan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam, Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Namun demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun tampak heran. "Hebat kamu, Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. "Saya hampir mati kedinginan, Paduka." Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, "Apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat?" "Oh, tentu, Paduka. Saya melihat ada cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan bawah kaki gunung, Paduka," jawab Abu Nawas jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. "Hahaha, berarti kamu itu gagal, Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuh dengan cahaya obor itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas bingung. "Ya, karena kamu telah menghangatkan diri dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal, Abu Nawas. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan Baginda Raja. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun.
Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila berkenan, saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Sop bebek buatan saya, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang luar biasa lezat. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu sekarang Abu Nawas," kata Baginda Raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda Raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja mulai tak sabar. "Belum matang Paduka, tunggu sebentar lagi Paduka," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore, sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk masuk ke dapur melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebek tergantung 1 meter di atas tunggu api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku?" hardik Baginda Raja. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" "Mana mungkin sop bebek ini bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," seru Baginda Raja geram. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Apakah Paduka lupa dulu saat saya bermalam di puncak gunung? Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya opor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi pun justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, cara belas dendammu memang cerdik Abu Nawas," pujinya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. "Akhirnya ketemu juga," kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. "Akhirnya kamu ketangkap juga," teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga.
Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Beberapa waktu lalu, kita telah membahas tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang, dan juga merontokkan sebagian giginya, sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf memeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikitpun untuk keluarganya. Ketujuh, setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah, padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham, sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar, sekitar 74 miliar uang sekarang,
200 ukiah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Ke-10, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar, sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Ke-11, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya, kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar, atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir, ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi, menikmati secangkir teh panas sambil merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat. "Abu Nawas, aku dengar kamu sangat pandai dalam berdebat. Bisakah kamu membantuku?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, tentu saja anak muda. Apa yang ingin kau bicarakan?" Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya tanpa sedikit ragu. "Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh, Abu Nawas. Sebagian orang mengatakan itu wajib, sementara yang lain mengatakan sunnah. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, "Oh, kunut subuh. Topik yang menarik. Baiklah, ayo kita berdebat tentang itu." Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung. Semua orang di warung itu mulai memperhatikan mereka dengan penasaran. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, "Menurutku, hukum kunut itu seperti memutuskan apakah kamu harus makan roti dengan selai kacang atau selai stroberi." Pemuda itu kembali bertanya, "Maksudnya gimana, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Begini anak muda, keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat. Tapi apakah kita harus berselisih hanya karena seleramu lebih suka selai kacang, sementara aku lebih suka selai stroberi?" Sama halnya dengan kunut subuh. Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusyuk dengan membacanya, sementara yang lain mungkin tidak membacanya, tetapi tetap sholat dengan khusyuk. Pemuda itu tampak bingung, tetapi Abu Nawas belum selesai. "Coba bayangkan ini," katanya. Suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh. Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata, "Mengapa kamu tidak membaca kunut?" Pria itu menjawab, "Aku pikir itu tidak wajib." Lalu malaikat itu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir kawan, aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi." Seluruh orang yang berada di warung itu tertawa mendengar kisah Abu Nawas. Pemuda itu akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. "Jadi maksudmu, kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu, dan lebih baik fokus pada niat dan kekhusyukan dalam sholat?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tepat sekali anak muda, inti dari sholat adalah keikhlasan dan kekhusyukan. Hukum kunut itu seperti selai di atas roti, enak jika ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika selainya tidak ada." Dengan itu, Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput teh panasnya dengan tenang. Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah, membawa pelajaran berharga dari percakapan mereka.